Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Rumah Kutipan, apa kabar? Semoga kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini Rumah Kutipan telah merangkum 68 kata-kata mutiara Imam Syafi'i dari berbagai sumber. Imam Syafi'i merupakan salah seorang imam besar pendiri madhab fikih yang kita ketahui disebut madhab Syafi'i, dengan pengikut yang tersebar di Asia Tenggara, sebagian Afrika, dan Eropa. Beliau lahir pada tahun 150 Hijriah atau 767 Masehi. Sejak usia 2 tahun, Imam Syafi'i sudah dibawa ke kota Mekah oleh ibunya. Pindahnya sang ibu bersama Imam Syafi'i dikarenakan meninggalnya ayah Imam Syafi'i, sehingga membuat ekonomi ibunya sedikit memprihatinkan. Tumbuh dan berkembang di kota Mekah menjadikan Imam Syafi'i begitu jatuh cinta dengan dunia sastra. Imam Syafi'i juga sebagai sastrawan besar dan penyair ulung. Ia mencatatkan banyak sekali kata-kata mutiara terkait ilmu dan kehidupan. Imam Syafi'i dikenal memiliki banyak karomah atau keistimewaan. Ia dapat melihat atau meneropong masa depan murid-muridnya. Dikutip dari berbagai sumber, berikut kata-kata mutiara Imam Syafi'i yang penuh hikmah dan teladan. Bekal paling merugikan untuk dibawa ke akhirat adalah permusuhan. Doa di saat tahajud adalah umpama anak panah yang melesat tepat mengenai sasaran. Silakan hina diriku sepuas kalian, aku akan tetap diam saja, bukannya aku tidak punya jawaban, tapi singa tidak akan membalas gonggongan anjing. Biarlah mereka bersikap bodoh dan menghina, dan tetaplah kita bersikap santun. Gaharu akan semakin wangi ketika disulut api. Singa jika tidak keluar dari sarangnya, ia tidak akan mendapatkan makanan. Begitu juga dengan anak panah, jika tidak meluncur dari busurnya, anak panah tersebut tidak akan mengenai sasaran. Engkau takkan mampu menyenangkan semua orang. Karena itu, cukup bagimu memperbaiki hubunganmu dengan Allah, dan jangan terlalu peduli dengan penilaian manusia. Banyak orang yang telah meninggal, tapi nama baik mereka tetap kekal. Dan banyak orang yang masih hidup, tapi seakan mereka orang mati yang tak berguna. Jadikan akhirat di hatimu, dia di tanganmu, dan kematian di pelupuk matamu. Barang siapa mengaku dapat menggabungkan dua cinta dalam hatinya, yaitu cinta dunia sekaligus cinta Allah, maka dia telah berdusta. Kekenyangan dapat memberatkan badan, mengeraskan hati, mengusir kecerdasan, mengundang tidur dan melemahkan semangat ibadah. Jagalah lidahmu wahai manusia, jangan sampai ia mematukmu karena ia adalah ular. Berpikirlah sebelum menentukan suatu ketetapan. Atur strategi sebelum menyerang. Dan musyawarahkan terlebih dahulu sebelum melangkah maju ke depan. Tiada kesusahan yang kekal, tiada kegembiraan yang abadi, tiada kefakiran yang lama, tiada kemakmuran yang lestari. Dirimu menganggap bahwa kamu tidak lebih dari sebuah badan, sesungguhnya di dalam dirimu ada sesuatu yang lebih besar dari semesta. Pilar kepemimpinan itu ada 5 perkataan yang benar, menyimpan rahasia, menepati janji, senantiasa memberi nasihat, dan menunaikan amanah. Ketahuilah sesungguhnya hidupmu di dunia akan sirna. Dunia juga akan hilang dan hancur, maka perbanyaklah perbuatan baik dan jangan terlalu banyak berangan-angan. Kedermawanan dan kemuliaan adalah 2 hal yang dapat menutupi aib. Pekerjaan terberat itu ada 3 sikap dermawan di saat dalam keadaan sempit. Menjauhi dosa dikala sendiri. Berkata benar di hadapan orang yang ditakuti. Kesabaran merupakan akhlak mulia yang dengannya setiap orang dapat menghalau segala rintangan. Marahnya orang yang mulia bisa terlihat dari sikapnya, dan marahnya orang yang bodoh terlihat dari ucapan lisannya.
Kenyang itu akan membuat badan jadi berat, mengeraskan hati, menghilangkan kecerdasan, mengajak tidur dan melemahkan ibadah. Satu hal yang dapat menyia-nyiakan orang yang berilmu dan yang dapat menghilangkan posisinya sebagai seorang alim adalah ketika ia tidak mempunyai kawan. Sebagaimana Tuhanmu telah mencukupkan rezekimu di hari kemarin, maka jangan khawatirkan rezekimu untuk esok hari. Jadikanlah diam sebagai sarana atas pembicaraanmu dan tentukan sikap dengan berfikir. Orang bodoh yang berakal nilainya sama dengan orang cerdas yang pelupa. Jika kamu tidak tahan terhadap penatnya belajar, maka kamu akan menanggung bahayanya kebodohan. Ilmu itu seperti air, jika ia tidak bergerak, maka ia akan menjadi keruh lalu membusuk. Ku mampu berhujah dengan 10 orang berilmu, tapi aku akan kalah pada satu orang yang jahil, bodoh, karena ia tidak tahu akan landasan ilmu. Andaikan aku ditakdirkan mampu menyuapkan ilmu kepadamu, pasti kusuapi engkau dengan ilmu. Besarnya rasa takut itu sesuai dengan kapasitas ilmunya. Betapa aku senang jika semua ilmu yang aku ketahui dimengerti oleh semua orang, maka dengannya aku mendapat pahala, meskipun mereka tidak memujiku. Ilmu itu bukan yang dihafal, tetapi yang memberi manfaat. Orang yang berilmu dan beradab tidak akan diam di kampung halaman, tinggalkan negerimu, merantaulah ke negeri orang. Siapa yang menghendaki kehidupan dunia, maka harus disertai dengan ilmu, dan siapa yang menghendaki kehidupan akhirat, juga harus dengan ilmu. Jika terdapat banyak kebutuhan yang harus dipenuhi, maka mulailah dari yang terpenting dan mendesak. Barang siapa mengadu domba untuk kepentinganmu, maka dia akan mengadu domba dirimu. Dan barang siapa menyampaikan fitnah kepadamu, maka ia akan memfitnahmu. Jika ada seorang yang ingin menjual dunia ini kepadaku dengan nilai harga sekeping roti, niscaya aku tidak akan membelinya. Kaji dan dalamilah sebelum engkau menduduki jabatan, karena kalau engkau telah mendudukinya, maka tidak ada kesempatan bagimu untuk mengkaji dan mendalaminya. Cukuplah ilmu menjadi sebuah keutamaan saat orang yang tak memiliki mengaku-ngaku memilikinya dan merasa senang jika dipanggil dengan gelar ilmuwan. Cukuplah kebodohan menjadi aib saat orang yang bodoh merasa terbebas darinya dan marah jika digelari dengannya. Orang yang pandai akan bertanya tentang apa yang ia ketahui dan tidak ia ketahui. Dengan menanyakan apa yang ia ketahui, maka ia akan semakin mantap, dan dengan menanyakan apa yang belum ia ketahui, maka ia akan menjadi tahu. Sementara orang bodoh itu meluapkan kemarahannya karena sulitnya ia belajar, dan ia tidak menyukai pelajaran. Ilmu tidak akan dapat diraih kecuali dengan ketabahan. Ilmu itu adalah sesuatu yang bernilai positif, bukan yang menempel di kepala. Tujuan dari sebuah ilmu itu adalah untuk mengamalkannya. Maka ilmu yang hakiki adalah ilmu yang terefleksikan dalam kehidupannya. Bukan ilmu yang hanya bertengger di kepala. Pekerjaan terberat itu ada 3. Sikap dermawan di saat keadaan sempit, menjauhi dosa dikala sendiri, berkata benar di hadapan orang yang ditakuti. Pilar kepemimpinan itu ada 5. Perkataan yang benar, menyimpan rahasia, menepati janji, senantiasa memberi nasihat, menunaikan amanah. Manusia yang paling tinggi kedudukannya adalah mereka yang tidak melihat kedudukan dirinya. Dan manusia yang paling banyak memiliki kelebihan adalah mereka yang tidak melihat kelebihan dirinya. Sebagaimana Tuhanmu telah mencukupkan rezekimu di hari kemarin, maka jangan khawatirkan rezekimu untuk esok hari.
Bumi Allah amatlah luas, namun suatu saat apabila takdir sudah datang, angkasa pun serasa sempit. Silakan hina diriku sepuas kalian, aku akan tetap diam saja. Bukannya aku tidak punya jawaban, tapi singa selalu tidak akan membalas gonggongan anjing. Terlalu keras dan menutup diri terhadap orang lain akan mendatangkan musuh, dan terlalu terbuka juga akan mendatangkan kawan yang tidak baik. Maka posisikan dirimu di antara keduanya. Apabila sikap hatimu selalu rela dengan apa yang ada, maka tak ada perbedaan bagimu antara dirimu sendiri dan para hartawan. Berapa banyak orang yang telah berbuat kebajikan kepadamu yang membuatmu terbelenggu dengannya? Berapa banyak orang yang memperlakukanmu dengan kasar dan ia memberi kebebasan kepadamu? Jadikanlah diam sebagai sarana atas pembicaraanmu, dan tentukan sikap dengan berfikir. Menghindarkan telinga dari mendengar hal-hal yang tidak baik merupakan suatu keharusan, sebagaimana seseorang mensucikan tutur katanya dari ungkapan buruk. Sebesar-besar aib, keburukan adalah kamu mengira keburukan orang lain, sedangkan keburukan itu terdapat dalam diri kamu sendiri. Jika semua orang menjauh ketika engkau mendapat kesulitan, maka ketahuilah bahwa Allah ingin membuatmu kuat dan Ia akan menjadi penolongmu. Kebaikan itu ada di 5 perkara: kekayaan hati, bersabar atas kejelekan orang lain, mengais rezeki yang halal, takwa, dan yakin akan janji Allah. Perbanyakan menyebut Allah daripada menyebut makhluk, perbanyakan menyebut akhirat daripada menyebut dunia. Sebaik-baik harta simpanan adalah takwa, dan sejelek-jeleknya adalah sikap permusuhan. Siapa yang menginginkan husnul khotimah di penghujung umurnya, hendaknya ia berprasangka baik kepada manusia. Dosa-dosaku kelihatan terlalu besar buatku, tapi setelah kubandingkan dengan kampunanmu, ternyata kampunanmu jauh lebih besar. Jangan mencintai orang yang tidak mencintai Allah. Kalau dia berani meninggalkan Allah, apalagi meninggalkan kamu. Jangan terpesona dengan kehidupanmu di dunia sehingga meninggalkan kehidupan akhirat. Setiap orang pasti ada yang mencintai dan ada yang membenci, karena engkau tidak dapat menghindar dari hal tersebut. Maka bergabunglah bersama orang-orang yang taat kepada Allah. Orang paling tertipu adalah yang merendah di hadapan orang yang tidak menghargainya, yang mencintai orang yang tidak bermanfaat baginya, yang bangga dengan pujian orang yang tidak mengenalnya. Sahabat, itulah kata-kata mutiara Imam Syafi'i yang penuh hikmah dan teladan. Semoga video ini dapat memberikan manfaat untuk sahabat rumah kutipan semuanya. Jangan lupa untuk support channel ini dengan klik subscribe, like, share, dan komennya, agar channel ini bisa berkembang dan dapat memberikan manfaat bagi semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.